Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin pemirsa. Bersama saya kali ini Sarul Gunawan dan saya Zaskia Meka akan menemani Anda dalam acara Berita Islami Masa Kini. Dan yang pertama kita akan bahas mengenai jari-jari. Iya, tapi kita mau bahas tentang rahasianya. Jari-jari kok jadi ingat zaman dulu ya. Oke, ternyata di balik jari-jari itu ada rahasianya loh. Iya, rahasianya adalah sekarang jari-jari saya lebih kuat. Karena ketika saya fitness itu saya sering main handphone. Itu jadi yang kuat muscle adalah jari saya. Nggak, pemirsa jangan dipercaya, kita bukan mau bahas itu. Kita mau bahas rahasia di balik jari. Pokoknya habis baca ini langsung tahu tentang rahasia seperti apa. Ini dia. Rahasia di balik jari manusia. Pemirsa beriman, setiap manusia memiliki bentuk sidik jari yang unik dan berbeda dari orang lain. Bahkan, sekalipun mereka yang kembar identik, namun sidik jarinya tidaklah sama. Keunikan ini membuat sidik jari berperan penting dalam proses mengidentifikasi data diri seseorang. Karena begitu pentingnya, manusia bahkan membuat ilmu khusus untuk mempelajari tentang sidik jari dengan bernama daktiloskopi. Lalu seperti apa rahasia serta keunikan di balik jari manusia secara ilmiah dan Al-Quran? Penemuan ilmiah sidik jari manusia. Keunikan sidik jari diperkenalkan pertama kali oleh Johann Christoph Andreas Mayer pada tahun 1788. Seorang ahli anatomi Jerman. Pernyataan ini diteruskan oleh Sir William James Herschel pada tahun 1858. Namun keduanya hanya membahas tentang keunikan sidik jari, tidak mengkaji sidik jari sebagai identitas. Kajian bahwa sidik jari bisa dijadikan untuk mengidentifikasi seseorang dilakukan oleh Sir Francis Gould pada tahun 1888. Menurutnya, setiap sidik jari manusia berbeda dan tidak ada yang sama. Setelah kajiannya, teknologi di dunia mengalami perkembangan termasuk teknologi untuk mengkaji sidik jari. Akhirnya, sekitar tahun 60-an, muncullah berbagai alat teknologi sidik jari dengan sistem analisa elektronik. Alat ini digunakan pertama kali oleh Federal Bureau Investigation atau populer dengan sebutan FBI di Amerika Serikat. FBI menggunakannya untuk proses identifikasi kasus-kasus yang mereka kerjakan. Dengan alat ini, FBI dengan mudah menemukan data diri seseorang, bahkan bisa untuk menemukan pelaku kejahatan. Setelah itu, sidik jari tidak saja digunakan sebagai alat untuk mengungkap kriminalitas, tapi juga mulai memasuki ranah yang lain, seperti untuk mesin absensi, teknologi akses kontrol pintu, fingerprint, data secure, aplikasi retail, sistem payment, dan masih banyak lagi. Seiring dengan itu, muncullah disiplin ilmu yang mempelajari sidik jari, yaitu daktiloskopi. Reseptor rasa sakit ada di kulit. Dulu, manusia mengira bahwa indera perasa dan peraba rasa sakit tergantung hanya pada otak. Penemuan akhir-akhir ini membuktikan bahwa reseptor rasa sakit terdapat di kulit, di mana tidak ada seseorang yang tidak dapat merasakan rasa sakit. Ketika seorang dokter memeriksa seorang pasien yang terluka bakar, dia menguji tingkat luka bakar dengan cocokan peniti. Jika pasien masih bisa merasakan sakit, dokter tersebut akan senang. Karena hal ini menandakan bahwa luka bakar yang diderita dangkal dan reseptor rasa sakit masih utuh. Namun di sisi lain, jika pasien tak dapat merasakan apa-apa, hal ini mengindikasikan adanya luka bakar yang dalam dan reseptor rasa sakit telah rusak. Al-Quran memberikan indikasi keberadaan reseptor rasa sakit ini dalam ayat berikut. Sesungguhnya orang-orang yang menolak dengan ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah An-Nisa ayat 4:56. Penjelasan Al-Quran tentang sidik jari. Al-Quran sudah menjelaskan bahwa sidik jari merupakan bagian penting sebagai tanda pengenal seseorang. Al-Quran dalam surat Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4 menjelaskan bagaimana mudahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan manusia setelah kematiannya. Ayat ini juga menekankan tentang sidik jari dan membuatnya menjadi sebuah kajian penting bagi Islam. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Ya, bahkan kami mampu menyusun kembali ujung jari-jarinya dengan sempurna. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 75, 3 hingga 4. Penekanan ujung jari atau sidik jari ini tentu memiliki makna khusus
Terlebih hal ini dikatakan oleh pencipta alam semesta. Setelah dikaji selama bertahun-tahun serta didukung dengan teknologi, barulah diketahui tentang pentingnya bagian tubuh yang satu ini. Layaknya barang yang memiliki kode unik, manusia pun diberikan kode unik seperti sistem barcode sebagaimana yang digunakan sekarang ini. Pemirsa beriman, inilah bukti Al-Quran mencakup ilmu pengetahuan sepanjang masa, di mana ilmu yang ada di dalamnya mencakup ilmu pengetahuan tingkat tinggi. Informasi-informasi ilmiah yang diberikannya selalu teruji sampai kapanpun, yang saat itu belum disadari sama sekali oleh orang. Dengan kata lain, Al-Quran adalah bukti tertulis yang paling otentik yang bisa dijadikan sebagai rujukan ilmiah dalam mengupas persoalan-persoalan teknologi zaman sekarang. Sedangkan bukti-bukti lain terkadang luntur terkikis zaman atau hilang dan terbakar. Subhanallah. Karena hal ini menandakan bahwa luka bakar yang diderita dangkal dan reseptor rasa sakit masih utuh. Namun di sisi lain, jika pasien tak dapat merasakan apa-apa, hal ini mengindikasikan adanya luka bakar yang dalam dan reseptor rasa sakit telah rusak. Al-Quran memberikan indikasi keberadaan reseptor rasa sakit ini dalam ayat berikut. Sesungguhnya orang-orang yang menolak dengan ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah An-Nisa ayat 4, 56. Penjelasan Al-Quran tentang sidik jari. Al-Quran sudah menjelaskan bahwa sidik jari merupakan bagian penting sebagai tanda pengenal seseorang. Al-Quran dalam surat Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4 menjelaskan bagaimana mudahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan manusia setelah kematiannya. Ayat ini juga menekankan tentang sidik jari dan membuatnya menjadi sebuah kajian penting bagi Islam. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Ya, bahkan kami mampu menyusun kembali ujung jari-jarinya dengan sempurna. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 75, 3 hingga 4. Penekanan ujung jari atau sidik jari ini tentu memiliki makna khusus, terlebih hal ini dikatakan oleh pencipta alam semesta. Setelah dikaji selama bertahun-tahun serta didukung dengan teknologi, barulah diketahui tentang pentingnya bagian tubuh yang satu ini. Layaknya barang yang memiliki kode unik, manusia pun diberikan kode unik seperti sistem barcode sebagaimana yang digunakan sekarang ini. Pemirsa beriman, inilah bukti Al-Quran mencakup ilmu pengetahuan sepanjang masa, di mana ilmu yang ada di dalamnya mencakup ilmu pengetahuan tingkat tinggi. Informasi-informasi ilmiah yang diberikannya selalu teruji sampai kapanpun, yang saat itu belum disadari sama sekali oleh orang. Dengan kata lain, Al-Quran adalah bukti tertulis yang paling otentik yang bisa dijadikan sebagai rujukan ilmiah dalam mengupas persoalan-persoalan teknologi zaman sekarang. Sedangkan bukti-bukti lain terkadang luntur terkikis zaman atau hilang dan terbakar. Subhanallah. Ini Masya Allah sekali ya, berarti Allah memang menciptakan segala sesuatunya itu ada maksudnya. Bahkan sampai sidik jari aja, betul, itu semua ada maksudnya dan setiap manusia tuh berbeda sidik jarinya. betul, dan Masya akhirnya kan Allah. dipakai sebagai pembeda ya, identitas Betul. seseorang. Betul. Ya, pemirsa pasti penasaran dengan tema kita berikutnya. Temanya menarik sekali karena temanya itu kenapa sih harus selalu anak kecil yang menjadi korban? Mungkin kita sering banget. Saya sih baru terima kemarin lewat SMS gitu, ada foto anak kecil yang menjadi korban. Jadi saya sering berpikir sebagai seorang ibu, seorang perempuan, kenapa ya anak kecil terus yang jadi korban? Iya, nah ini untuk menjaga-jaga anak-anak kita dari yang namanya bully ya, terus kemudian juga sekarang yang banyak banget lah ya yang berkaitan dengan anak, dan jangan sampai anak-anak kita menjadi korban. Ya. Sebetulnya kita mau bahas mengenai Mekah atau anak-anak dulu sih? Oh iya, kita mau bahas tentang, makanya jangan kemana-mana, kita lihat setelah ini tetap di Berita Islami Masa Kini.